14 Juli 2022, bertepatan dengan Hari Pajak, pemerintah resmi memberlakukan PMK nomor 112 tahun 2022 tentang NIK sama dengan NPWP. Lantas, apa yang harus kawan pajak lakukan dengan adanya aturan ini? Mari kita simak Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode yang kedua. Hai kawan pajak, selamat datang di Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode yang kedua. Bersama saya Mira, asisten penyuluh KPP Pratama Maros. Kawan pajak sekalian, akhir-akhir ini kita suka dengar berita ya, yang bilang tentang NIK sama dengan NPWP. Nah, kira-kira kawan pajak udah mulai tahu atau masih bingung-bingung nggak ya dengan NIK sama dengan NPWP itu? Oleh karena itu, KPP Pratama Maros hadir di sini untuk sharing sedikit materi mengenai NIK sama dengan NPWP. Bersama saya telah hadir rekan dari KPP Pratama Maros, ada Kak Agni. Halo Kak Agni. Hai Kak Mira. Kak Agni, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Mira gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke, baik Kak Agni. Seperti yang udah saya sampaikan tadi di awal. Iya. Kan kita akhir-akhir ini sering banget nih dengar berita yang dibilang NIK sama dengan NPWP, atau mungkin kawan pajak pernah baca headline-nya. Jadi tapi cuma baca judulnya doang dan masih banyak yang nggak paham nih Kak Agni. Betul. Nah Kak Agni, kira-kira bisa dijelasin nggak sih sedikit apa sih yang dimaksud NIK sama dengan NPWP yang lagi heboh ini? Oke, jadi gini Kak Mira ya. Mungkin kawan pajak udah banyak yang denger ya mengenai NIK sama dengan NPWP. Nah mungkin langsung kayak saya udah punya NPWP padahal belum daftar NPWP padahal karena punya NIK jadi dianggapnya punya NPWP gitu. Nah, memang untuk aturan ini itu dia rilis per 8 Juli tahun 2022. Namun resmi diberlakukan per 14 Juli 2022 bertepatan dengan Hari Pajak tahun ini. Nah, nanti NIK tersebut untuk NIK kita itu akan berfungsi sebagai NPWP juga. Gitu. Jadi NIK kita akan berfungsi sebagai NPWP. Betul. Terus Kak Agni, kalau NIK kita itu udah berfungsi sebagai NPWP, kira-kira NPWP lama kita untuk kawan pajak sekalian yang sudah punya NPWP tuh, NPWP kita yang 15 digit yang lama, itu masih bisa digunakan kah atau langsung gone gitu Kak? Oke, jadi untuk di samping NIK itu sebagai NPWP atau NPWP 16 digit nanti ya, wajib pajak yang masih menggunakan NPWP yang lama itu masih bisa digunakan. Gitu. Jadi untuk layanan perpajakan yang untuk NPWP yang 15 digit sekarang itu masih digunakan sampai 31 Desember 2023. Jadi masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Ya, jadi kawan pajak memang udah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP, namun untuk yang belum pemutakhiran data gitu kan, jadi kan belum berlaku NIK-nya sebagai NPWP, itu masih bisa menggunakan NPWP 15 digit untuk ya urusan perpajakan lah. Urusan perpajakan lainnya itu masih bisa dipakai. Nanti baru itu kan sampai 31 Desember 2023. Nanti per 1 Januari 2024 semua sudah pakai NIK atau NPWP 16 digit. Jadi NPWP yang 15 digitnya mungkin dihapus atau ya tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Baik, itu kawan pajak poinnya. NPWP lama kita itu masih berlaku tapi sampai di 31 Desember tahun 2023. Tahun depan. Satu tahun lagi lah ya. Berarti mulai 1 Januari 2024 itu baru berlaku NIK yang dipersamakan. Berarti NPWP jadi bakal nggak ada ya. Jadi kita cuma pakai NIK doang gitu kan. Tidak berlaku lagi pakai NPWP yang 15 digit. Pakainya yang NIK atau NPWP 16 digit. 16 digit. Oke, baik. Kalau tadi kan dibilang sama Kak Agni, NIK bakal dipersamakan dengan NPWP ya. Nah, dengan adanya NIK sebagai NPWP, lantas apakah semua orang gitu Kak Agni jadi wajib bayar pajak atau wajib pajak harus bayar pajak? Sementara kan kita tahu nih, hampir semua warga negara Indonesia punya NIK. Pasti anak ya. aja punya NIK kan. Apakah otomatis gitu Kak Agni? Oke, punya NIK, kamu jadi wajib pajak, langsung bayar pajak gitu. Ya, ini yang sering ditanyakan ya sama kawan pajak. Jadi mikirnya
udah ada NIK langsung punya NPWP Oke. karena aturan ini enggak. Jadi untuk undang-undang perpajakan itu masih mengatur secara tegas tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP baru dikenai atau dilakukan pengenaan pajak gitu. Jadi ya tadi nggak semua orang yang punya NPWP ataupun NIK-nya sudah dimutakhirkan jadi NPWP itu langsung dikenakan pajak. Jadi kalaupun misalnya kayak kita nih udah punya NPWP kan, kayak Kamira udah punya NPWP. Betul. Nah, belum tentu Kamira langsung dikenakan pajak karena memang ada aturan mengenai PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak. Ketika Kak Mira itu penghasilannya masih di bawah 54 juta, di bawah PTKP paling kecil ya. PTKP paling kecil kita ambil contohnya setahun 54 juta atau 4.500.000 sebulan itu belum dikenakan pajak. Belum dikenakan pajak. Sebenarnya juga belum wajib punya NPWP ya. Bisa gitu. Oke, baik. Ya, jadi gitu Kak Mira ya. Jadi harus melewati batas 54 juta dulu atau PTKP ya sesuai dengan status kawan pajak ya. Baru bisa dikenakan pajak. Baru bisa dikenakan pajak. Oke, itu untuk yang tadi kalau kita sudah punya NPWP. Nah, Kak Agni, gimana dengan kawan pajak sekalian yang sudah punya NIK tapi belum pernah punya NPWP nih sebelumnya? Apakah dengan diberlakukannya NIK sama dengan NPWP maka otomatis jadi nggak usah daftar-daftar lagi nih, langsung otomatis nih karena saya sudah punya NIK, oke otomatis saya juga sudah punya NPWP. Gimana tuh Kak Agni? Jawabannya perlu daftar. Perlu didaftarkan. Ya, jadi tetap ya kawan pajak yang udah punya NIK bukan serta-merta langsung terdaftar sebagai wajib pajak ya. Jadi tetap harus daftar dulu ke kantor pajak, baru nanti berubah statusnya. Kan kalau misalnya belum punya NPWP, kita disebutnya subjek pajak. Nah, nanti setelah punya NPWP, baru terdaftar sebagai wajib pajak. Baru terdaftar sebagai wajib pajak, dan NIK itu baru ya tadi berfungsi sebagai NPWP. Jadi ya, selama belum didaftarkan dia belum berfungsi nggak? Betul gitu. Pasti kalau kawan pajak mau menggunakan untuk ya berbagai keperluan perpajakan belum bisa gitu. Jadi harus daftar dulu baru nanti bisa digunakan NIK-nya sebagai NPWP. Betul banget. Jadi kata kuncinya adalah perlu didaftarkan ya. Oke. Kenapa perlu didaftarkan juga sebenarnya untuk kawan pajak yang sudah punya penghasilan tapi belum punya NPWP itu karena juga dikenakan lebih tinggi ya kayak tarif perpajakannya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kawan pajak yang belum daftar NPWP tapi sudah punya penghasilan, nah otomatis akan dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi. Kalau misalnya udah tadi ya udah disebutin di atas PTKP. Jadi akan dikenakan pajak lebih tinggi karena belum mendaftar NPWP. NIK-nya sebagai NPWP. Jadi kalau kawan pajak sudah punya penghasilan di atas PTKP, lalu NIK sudah ada, tentunya jangan lupa segera daftarkan NPWP-nya karena tarifnya juga lebih tinggi kalau tidak punya NPWP. Baik, Kak. Nah, itu kalau untuk kawan pajak yang belum punya NPWP, udah ada NIK-nya. Gimana dengan saya nih contohnya Kak? Misal saya sudah NIK sudah ada jelas pasti. Udah ada NPWP 15 digitnya udah ada NPWP lamanya. Itu apa sih yang harus saya lakukan Kak? Ada nggak? Atau cuman ya udah selesai gitu? Atau gimana Kak? Oke, nah untuk kawan pajak yang sudah terdaftar NPWP dari lama, itu harus melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data atau mungkin ya perubahan data atau validasi gitu ya biasanya disebut validasi NIK. Jadi harus divalidasi dulu antara NIK sama NPWP-nya agar NPWP-nya itu NIK-nya itu bisa digunakan sebagai NPWP. Untuk perubahan data itu bisa dua, ajukan langsung ke kantor pajak terdaftar atau bisa secara online lewat DJP online. Jadi kawan pajak yang sudah punya NIK dan sudah punya NPWP yang belum melakukan NPWP lama itu harus melakukan update data atau pemutakhiran data terlebih dahulu. Betul banget. Bisa dua cara. Tadi apa? Lewat KPP langsung. Ya, kantor pajak terdaftar ya. Ya, terdaftar. Dan yang kedua bisa dilakukan secara online. Nah, seperti yang biasa kita lakukan untuk pelaporan dan lain-lain kan sudah bisa online. Oke, jadi bisa online lebih gampang juga kan? Iya, karena kalau misalnya contoh kayak mungkin kita kayak kerja jauh dari tempat tinggal,
dari tempat kita terdaftar KPP-nya, ya itu kan jadi agak susah ya kalau kita harus perubahan data langsung ke kantor pajak terdaftar kan. Jadi ya kita bisa perubahan data atau pemutahiran lewat online aja, lewat gitu. DJP lewat online. DJP online. Baik. Gitu. Oke, baik Kak Agni, terima kasih penjelasan tentang NIK sama dengan NPWP. Nah, tadi udah dijelasin oleh Kak Agni ya kawan pajak. Semoga pertanyaan-pertanyaan kawan pajak sekalian mengenai apa itu NIK yang dibilang sama dengan NPWP bisa dijawab dan bisa tercerahkan Kak Agni. Soalnya kawan pajak udah ada gambaran lah. Ada gambaran apa minimal, itu NIK sama dengan NPWP. tahu gitu ya, Jadi Kak. nggak khawatir, oh udah punya NIK berarti saya udah harus bayar pajak. Enggak ya. Kayak udah yang tadi kita jelasin ya, Kak Mira ya. Baik Kak Agni. Sesuai yang penjelasan Kak Agni tadi, kawan pajak sekalian yang sudah punya NPWP itu harus melakukan pemutakhiran data. Betul. Lewat dua cara, yaitu bisa di kantor pajak terdaftar atau cara kedua nih bisa melalui online Betul. di DJP online. Kak Agni kira-kira bisa nggak ditunjukin Boleh. gimana sih cara Boleh. update-nya? Oke, jadi gini ya Kak Mira ya. Pertama kita buka dulu, pasti kawan pajak udah familiar ya, namanya pajak.go.id, web, laman webnya pajak. Jadi di sini atau mungkin biar gampang kawan pajak bisa search saja DJP online. Nah biasanya itu paling atas muncul linknya atau webnya ya. Nah masuk di pajak.go.id, kemudian akan ada tampilan seperti ini ya. Ada bagian login. Di sini kawan pajak login menggunakan nomor NPWP atau NIK. Kalau misalnya sudah mutakhir ya datanya bisa pakai NIK. Jadi, tapi kalau sekarang pakai NPWP yang 15 digit dulu yang lama. Kemudian masukkan password ya, password DJP online-nya dan kode keamanan. Kemudian klik login. Kalau kawan pajak lupa passwordnya atau belum pernah aktivasi, silahkan aktivasi atau klik link di bawah ada lupa password. Tapi jangan lupa kawan pajak harus mempunyai kode EVIN dulu ya Kak Mira ya. Kalau misalnya untuk mereset atau aktivasi pertama kali. Betul. Kalau untuk EVIN mungkin bisa kawan pajak lihat di link YouTube-nya Ditjen Pajak RI mengenai kode EVIN. Ya. Oke, selanjutnya kalau kawan pajak sudah berhasil login, ini akan muncul tampilan nomor pokok wajib pajak atau NPWP elektronik, gitu ya. Tampilannya seperti ini. Nah, akan ada beberapa menu di bagian atas, ya. Nah, di atas ini ada menu profil, ya. Ada menu profil. Di sini kawan pajak bisa klik, akan muncul tampilan data utama. Nah, pada bagian sebelah kanan sini atau sebelah kiri ya, pokoknya bagian ini ada tulisan berwarna kuning, yaitu perlu konfirmasi. Tulisannya perlu konfirmasi. Nah, tandanya kawan pajak itu belum melakukan update atau pemutakhiran NIK sebagai NPWP. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah ketik nomor NIK yang valid sesuai KTP. Kemudian sesuaikan data lainnya seperti tempat lahir, nama, tanggal lahir. Nah, jadi diisi semua di sini. Jika sudah sesuai, silakan klik validasi. Klik validasi dulu. Setelah valid, nanti ada di sini tulisannya valid. Jangan lupa untuk klik ubah profil agar datanya tersimpan. Kalau misalnya sudah klik validasi, sudah valid, tapi nggak diklik ubah profil, nanti dia nggak tersimpan datanya. Jadi ulang lagi. Oke, jadi nggak cukup sampai valid aja kan? Harus diubah profil. Klik ubah profil. Baik. Lanjut ke bagian status validitas. Nah, di sini status validitasnya akan berubah jadi valid ya. Kayak tadi kan perlu konfirmasi, sekarang udah valid. Oke. Nah, lanjut ke bagian data lainnya. Nah, data lainnya ini kawan pajak bisa mengubah nomor handphone serta email. Gitu. Tapi kalau untuk kawan pajak yang mau mengubah email ataupun nomor handphone, nanti itu akan ada konfirmasi kode verifikasi untuk di nomor HP atau email yang baru. Gitu ya. Jadi harus disiapkan kode verifikasinya, nanti dimasukkan di kotak verifikasi. Kalau untuk yang lewat mengubah nomor handphone, itu kan kode verifikasi dikirim lewat SMS. Nah, itu dipastikan kawan pajak ada pulsa karena akan dipotong pulsa SMS gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sesuai, silahkan klik ubah profil agar datanya tersimpan. Next, ada bagian data KLU. Nah, untuk data KLU ini, kawan pajak silakan sesuaikan jenis pekerjaan kawan pajak. Ya,
Jadi pilih kode KLU-nya, ada beberapa di sini, ada PNS, pegawai swasta dan lain-lain. Ya, disesuaikan saja. Kemudian kalau sudah sesuai, klik ubah profil. Selanjutnya bisa lanjut ke bagian anggota keluarga. Nah, di bagian ini kawan pajak harus menyiapkan terlebih dahulu kartu keluarga, gitu ya. Jadi nanti pengisiannya biar lebih lancar ya, nggak bingung-bingung. Nah, di sini untuk bagian status di sebelah kanan ini agak digeser sedikit, itu ada status tertulis tidak valid, ya warnanya merah atau pink gini ya, warna merah gini. Nah, maka kawan pajak harus validasi dulu di menu aksi di sebelahnya. Nah, misalkan klik menu aksi ini, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, silakan kawan pajak sesuaikan nomor kartu keluarga, tanggal dan tempat lahir, status hubungan keluarga, apakah kepala keluarga atau mungkin anak dan lain-lain. Nah, kemudian sama pekerjaan juga. Nah, di sini dipilih pekerjaannya apa. Kalau sudah, klik validasi. Nanti akan tervalidasi kalau memang sudah sesuai ya nomor kartu keluarga sama NIK-nya. Kalau sudah valid, klik ubah data. Jangan lupa klik ubah data gitu ya. Nah, kemudian seterusnya seperti itu. Jadi misalnya datanya kan nggak cuma satu. Kalau misalnya Kak Mira hanya sendiri, misalnya belum menikah atau lainnya kan di anggota keluarga ini hanya Kak Mira doang ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada tanggungan, misalnya anak dan lain dan ditanggung sama Kak Mira di status perpajakannya, ya itu nanti ditambah aja di bagian menu tambah ini gitu. Jadi disesuaikan aja. Nanti kalau sudah semua tersimpan, sudah bisa diklik ubah profil. Jangan lupa klik ubah profil. Jangan lupa klik ubah profil. Iya, karena kalau nggak diubah nanti datanya isi ulang lagi, isi dari nol lagi. Gitu. Nanti udah klik ubah profil, tersimpan. Oke. Nah, sampai di sini semua datanya sudah tervalidasi. Nah, udah selesai dimutakhirkan. Semua data pribadinya ya, Kak? Iya, betul. Nah, tapi di sini ada satu lagi menu info perpajakan. Pada bagian ini hanya ada informasi saja. Kalau misalnya kawan pajak mau tahu mengenai di mana kawan pajak terdaftar, kantor pajaknya, kemudian nomor telepon KPP-nya, berapa, kemudian nama AR atau akun representatif, dan status NPWP-nya, apakah aktif atau tidak aktif. Nah, di situ bisa dilihat ya di bagian ini. Nah, oke, kurang lebih itu sih Kak Mira untuk penjelasan tentang cara pemutakhiran data melalui DJP online. Mudah kan? Jadi nggak perlu tuh jauh-jauh ke kantor pajak, apalagi kalau misalnya merantau ya di luar pulau, masa harus nyebrang dulu pulang untuk ngajuin perubahan data atau pemutakhiran. Jadi cukup online saja, selesai. Nanti cukup online ya? Betul, kayak mungkin kawan pajak kan selama ini kalau pelaporan sudah e-filing ya, udah online juga. Betul. Nah, sama ini juga bisa dilakukan secara online, cuman ada di menu profil gitu. Nanti setelah sudah selesai berhasil dimutakhirkan semuanya, kawan pajak bisa login DJP online-nya menggunakan NIK. Baru bisa menggunakan NIK kalau sudah dimutakhirkan. Betul. Jadi udah siap nih nanti tahun 2024 nggak bingung-bingung lagi untuk pemutakhiran karena belum dilakukan perubahan data. Gitu. Jadi udah siap untuk ya tadi penggunaan NIK sebagai NPWP gitu Kak Mira. Gampang kan? Gampang banget Kak. Oke, baik Kak Agni, terima kasih atas tutorialnya tadi ya, bagaimana caranya update data secara online melalui laman djponline.pajak.go.id. Jadi kawan pajak nggak perlu lagi ke kantor pajak ya? Nggak perlu lagi jauh-jauh ke kantor pajak untuk pemutakhiran data, lewat online aja udah sudah bisa. Oke, terima kasih banyak Kak Agni. Kita udah sampai di ending podcast kita, di akhir podcast kita hari ini. Kira-kira Kak Agni ada nggak hal terakhir nih yang mau disampaikan sama kawan pajak? Oke, mungkin ini terakhir di podcast ini ya, nanti di episode ini. Di episode ini, oke. Jadi untuk kawan pajak, integrasi NIK sebagai NPWP itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kawan pajak. Karena zaman sekarang sudah menggunakan single identity number. Jadi nggak perlu lagi kawan pajak punya beberapa nomor untuk ya tadi untuk pengurusan apa,
NPWP atau yang lainnya. Jadi nggak perlu lagi ada kartu NPWP, ada kartu KTP gitu ya, terlalu banyak. Jadi hanya dengan satu nomor NIK, kawan pajak sudah bisa mengurus ya tadi untuk keperluan perpajakan gitu. Jadi memudahkan kawan pajak juga, nggak begitu banyak identitas gitu. Ya, oke. Jadi ini mungkin tujuan panjangnya pemerintah juga supaya semakin sedikit ya kita bisa pakai single identity number tadi ya Kak Agni ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke kantor pajak, nggak perlu ingat-ingat, aduh nomor NPWP-nya berapa ya, nggak perlu. Jadi pakai NIK-nya aja Sudah cukup ya. Sudah bisa digunakan. Baik. Oke, terima kasih banyak Kak Agni atas waktunya pada hari ini. Udah boleh sharing-sharing nih materi tentang NIK sama dengan NPWP pada podcast di Bola Sima Bijak, bicara pajak episode kedua kali ini. Semoga nggak kapok ya Kak Agni ya, kalau kita undang lagi nanti. Seneng kok, seneng. Di Bola Sima Bijak. Baik, kawan pajak sekalian, demikianlah Bola Sima Bijak, bicara pajak episode kedua pada hari ini. Banyak sekali informasi yang udah disampaikan Kak Agni tadi. Kami berharap semoga kawan pajak yang mungkin tadinya masih bertanya-tanya tentang apa itu NIK, NPWP, kenapa bisa dipersamakan, sudah mendapat jawaban dan sudah tercerahkan ya kawan pajak. Kami mengingatkan sekali lagi untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP, jangan lupa untuk update NIK-nya di NPWP supaya bisa digunakan karena NPWP lama kita ini akan berlaku sampai 31 Desember 2023. Baik, terima kasih Kak Agni. Untuk kawan pajak sekalian, jangan lupa untuk komen, like, juga subscribe channel dari KPP Pratama Maros supaya kalau nanti ada konten-konten selanjutnya, kawan pajak bisa update nih. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dari KPP Pratama Maros di @pajakmaros. Dan kalau kawan pajak sekalian mungkin punya usul atau saran mengenai tema apa sih kira-kira yang boleh dibahas lagi, bisa banget, bisa DM kita di IG atau boleh juga komen di video kita pada hari ini. Baik, saya Mira mohon undur diri, sampai jumpa di Bola Sima Bijak bicara pajak episode selanjutnya. Bye. Ini ya kan nih.